Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan renungan Gema di dalam refleksi renungan Gema, dan saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari lepas hari hidup kami di dalam penyertaan Tuhan. Kami ada saat ini untuk terus menjadi para pembelajar kebenaran firman dan menghidupi kebenaran firman itu dalam hidup sehari-hari kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, kita hari ini akan membahas sebuah tema yaitu Parakletos, penolong dari surga, yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dan kemudian Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Tetapi saya akan baca satu ayat saja untuk kita dan nanti jemaat bisa membaca di rumah masing-masing. Dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, tetapi apabila ia datang, yaitu Parakletos, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika kita membaca baik Yohanes 14 maupun Yohanes 16, ini adalah bagian di mana Tuhan Yesus belum di dalam peristiwa ia ditangkap, disalibkan, mati, dan kemudian dia bangkit. Tetapi ini adalah pemberitahuan yang diberitahukan oleh Kristus bahwa nanti kalau dia sudah tidak ada lagi, dia kembali ke surga, maka para murid tidak akan seorang diri. Mereka tidak akan menjadi yatim piatu di dalam menjalani kehidupan ini sebagai para murid, sebagai orang-orang yang diutus, sebagai para rasul, sebagai para pengikut Kristus. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan dan memberikan janji bahwa akan ada Parakletos itu, roh penolong, roh kebenaran itu. Ketika kita bicara tentang Parakletos, bisa diartikan sebagai penolong. Mempunyai arti bahwa ini berbeda, namun memiliki esensi dan kualitas yang sama. Parakletos adalah sebagai pembimbing atau penghibur yang mendampingi seseorang menempuh perjalanan di dalam kehidupan ini. Dan kita tahu Parakletos yang dimaksud oleh Kristus, roh penghibur itu, roh kebenaran itu, roh penolong itu adalah Allah Roh Kudus itu. Apa yang kita bisa maknai? Apa peran dari Parakletos di dalam kehidupan orang-orang percaya? Maka di dalam renungan Gema kita dapati setidaknya 3 peran. Yang pertama, Parakletos itu memberi kekuatan di dalam kita menjalani dan melewati setiap pergumulan kehidupan kita. Kita tidak seorang diri, tetapi Allah Roh Kudus menolong kita, memberikan kita kekuatan di tengah-tengah segala situasi yang sulit yang kita bisa jadi alami saat ini maupun ke depan. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu dan saya tidak tahu seperti apa pergumulan kehidupan yang kita alami. Tetapi percayalah, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak bergumul sendiri. Tetapi Parakletos itu, Allah Roh Kudus itu, yang menolong kita, menguatkan kita. Yang kedua adalah Parakletos bertujuan untuk memimpin orang percaya mempertahankan kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena dia adalah roh penolong itu, roh kebenaran itu. Dan dia akan membawa kita di dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita, maka hidup kita akan senantiasa dituntun oleh Tuhan, dituntun di dalam kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita orang percaya kepada Tuhan, tetapi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, hidup kita selalu berkompromi terhadap dosa, maka kita perlu bertanya, benarkah saya adalah anak Tuhan? Dan benarkah Allah Roh Kudus berdiam di dalam diri saya? Karena kalau Allah Roh Kudus berdiam dalam diri saya, Parakletos itu berdiam dalam diri kita,
Dia akan mempertahankan kehidupan kita, mengingatkan kita untuk kita mempertahankan kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah Parakletos itu menolong kita membakar semangat orang percaya untuk mengabarkan Injil. Dan kita bisa lihat itu di dalam kehidupan para rasul, bukan? Para rasul ketika mereka diutus Tuhan untuk menjadi para pemberita Injil dan hati mereka berkobar-kobar. Salah satu gambaran yang sederhana adalah ketika peristiwa Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan Petrus yang dulunya adalah seorang yang penakut, seorang yang begitu cepat berbicara, tetapi setiap pembicaranya cenderung salah. Tetapi ketika Allah Roh Kudus menguasainya dan dia bisa menyampaikan kebenaran firman di dalam khotbah Petrus, dan Allah mempertobatkan 3.000 orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Itulah peran daripada Parakletos, yaitu dia memimpin kita untuk mengabarkan Injil. Seberapa kita sebagai orang-orang percaya pun digerakkan oleh Allah Roh Kudus untuk memberitakan Injil Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita mempersiapkan hati di dalam peristiwa Pentakosta beberapa hari ke depan. Kita sungguh-sungguh diingatkan, kita tidak sendiri. Kristus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tetapi Kristus memberikan roh penolong, Parakletos itu, untuk menuntun hidup kita. Jadi bagaimana dengan kita? Percayalah, Parakletos pasti menuntun kita ke jalan yang benar, membuka jalan bagi setiap masalah kita, dan menggelorakan semangat untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memberitakan kabar kebenaran tentang Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami tidak sendiri, tetapi Allah menyertai kami, Parakletos, Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kami di tengah-tengah dunia ini, di dalam perjalanan hidup kami, di tengah-tengah kondisi kami apapun, kami tidak sendiri. Di tengah-tengah berbagai tantangan, godaan yang membawa kami, menarik kami untuk melakukan dosa, tetapi kami tidak sendiri. Kami ditolong, diingatkan oleh Allah Roh Kudus, dan di dalam panggilan kami menjadi orang-orang yang dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami untuk sebuah momen peringatan Pentakosta, dan kami digerakkan untuk terus berkobar-kobar di dalam mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan memberkati kita. Amin.